Banjir bandang memporak-porandakan sebuah masjid dan pondok pesantren di Aceh Tamiang dan menyisakan tumpukan kayu gelondongan di sekitarnya. Muncul dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan pembalakan ilegal di hulu yang terindikasi memicu banjir di area hilir sejumlah kawasan Sumatera. Dari pantauan udara, deretan kayu gelondongan menutup hampir seluruh halaman pondok pesantren Darul Muklisin di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karangbaru, Aceh Tamiang, Aceh. Bangunan masjid yang biasanya menjadi tempat santri dan warga beribadah masih tampak berdiri, namun terselimuti tumpukan kayu dan material longsor. Sebagian ruang ponpes lainnya juga tertutup lumpur, imbas banjir dan longsor. Kayu-kayu gelondongan menunjukkan dugaan adanya aktivitas pembukaan lahan dan penebangan yang tidak sesuai ketentuan di balik banjir bandang yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian Kehutanan mengidentifikasi 12 subyek hukum yang terindikasi melakukan pembalakan di daerah aliran sungai di Tapanuli Utara dan Tapanuli Selatan. 4 diantaranya telah disegel. Setelah menemukan dugaan kerusakan lingkungan akibat aktivitas pembukaan lahan ilegal, Kemenhub segera mengambil langkah hukum. Kegiatan ilegal di wilayah hukum diyakini memicu eskalasi banjir bandang di area hilir. Penyegelan dilakukan di 2 titik di konsensus usaha korporasi PT TPL dan di lokasi pemegang hak atas tanah atas nama JAM, AR, dan DP. Selanjutnya, ke-12 subyek hukum itu akan diminta keterangan oleh Kemenhub Selasa 9 Desember 2025. Sementara itu, 8 perusahaan yang beroperasi di sekitar daerah aliran sungai Batang Toru dan Garoga, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara diperiksa tim penegak hukum Kementerian Lingkungan Hidup. Bahkan 4 perusahaan diantaranya dihentikan sementara izin operasionalnya. Penghentian dilakukan lantaran aktivitas perusahaan di daerah aliran sungai diduga kuat menyebabkan banjir bandang dan tanah longsor. Dan kita juga sudah menutup kegiatan ya, seperti PLTA, sudah kita segel di pintu masuknya, kemudian ada suatu tambang emas, saya nggak sebut namanya, juga sudah segel, kemudian perkebunan sawit, kebetulan salah satu BUMN juga kita segel, kemudian hari ini tim sedang menyegel kegiatan HTI, kemudian tempat lainnya sedang diverifikasi tim lapangan, tim masih di lapangan. Dari Aceh hingga Tapanuli, investigasi masih berlanjut untuk memastikan pihak yang harus bertanggung jawab atas luka yang ditinggalkan akibat banjir bandang di Sumatera. Tim Liputan Kompas TV.